mungkin sedikit orang yang mengenal siapa Sabit ini. Kali ini hadirin akan mendengarkan di khutbah Jumat ini siapa orang ini. Sabit rahimahullah, seseorang yang sederhana di kota Kufah di Irak dan tidak terlalu dikenal pada saat itu. Tapi dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya miskin hadirin. Dia di salah satu jalan di Kufah. Dia melewati satu kebun apel. Kemudian ada apel yang jatuh dari kebun itu karena terlalu matang. Jatuh di depan mata dia. Dia berpikir bahwasannya apel ini jatuh di jalan. Mungkin sudah halal buat saya, kata Sabit. Diambillah apel itu oleh Sabit. Dia makan, sementara dia mengunyah dan sudah habis setengah apel itu. Tiba-tiba dia berpikir, halalkah untuk saya ini? Halalkah apel yang saya makan ini? Bagaimana bisa saya tiba-tiba mengambil yang walaupun jatuh di jalan tanpa izin pemiliknya, kata Sabit rahimahullah. Maka dia berhenti makan, sisa mulutnya dibuang. Ada yang sudah tertelan, ada yang sudah dibuang, ada yang masih tersisa setengah di tangannya. Lalu dia segera dengan ketakutan masuk ke dalam kebun tersebut, mencari pemiliknya. Dia temukan adalah sebuah rumah gubuk. Lalu dia berkata, apakah Anda pemilik kebun ini? Orang yang di dalam gubuk itu menjawab, bukan. Pemilik kebun ini jaraknya 1 hari dari sini, kata orang penjaga kebunnya. Kenapa engkau mencari orang pemilik kebun ini? Dia bilang, saya tadi mendapatkan apel jatuh di sini, kemudian saya makan setengahnya. Saya pikir karena jatuh di jalan mungkin halal buat saya, tapi tiba-tiba saya ketakutan sekali, takut Allah hisab dengan apel. Tolong Anda halalkan, kata Sabit. Maka kata penjaga kebunnya, karena dia bertakwa dan takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia enggak langsung menghalalkan begitu saja. Dia mengatakan, sungguh tidak ada tangan saya untuk wewenang saya untuk menghalalkan apel ini. Pemilik kebun ini ada 1 hari dari sini, kata Sabit rahimahullah. Demi Allah, wallahi, kata Sabit, saya akan datang ke sana. Jalan sehari semalam, jalan kaki hanya untuk mencari kehalalan setengah apel yang sudah dia makan, karena takutnya dihisab pada hari kiamat. Begitu dia datang, ketemu sama pemilik kebun itu. Kemudian pemilik kebun itu ditanya oleh Sabit, apakah Anda pemilik kebun yang ada di sini dan di situ? Dia mengatakan iya. Dia bilang, saya jauh-jauh datang sehari semalam perjalanan karena kemarin kejadiannya begini. Saya temukan ada apel jatuh dari satu pohon Anda di jalanan, lalu saya memakannya karena saya lapar. Kemudian saya tiba-tiba ketakutan. Padahal saya sudah makan setengah. Sebagian saya makan, sebagian sudah saya buang. Ini setengahnya tersisa. Walaupun sudah busuk, saya tetap bawa. Tolong halalkan. Orang tersebut melihat halal begitu saja. Kemudian pemilik kebunnya mengatakan, apakah kau jauh-jauh datang untuk hal itu saja? Dia bilang, ya. Kata pemilik kebunnya, saya akan halalkan apel itu, tapi dengan satu syarat yang harus engkau tunaikan. Maka kata Sabit, apa syaratnya? Kau harus nikahi anak saya, tapi kau perlu tahu sebelum kau nikahi, anak saya itu tuli, nggak bisa mendengar, bisu, tidak bisa ngomong, buta, tidak bisa melihat, dan lumpuh, tidak bisa bergerak. Maka kata Sabit rahimahullah, dalam kisah ini saya pun berpikir, pada saat itu kalau memang untuk menghalalkan setengah apel yang saya makan dan saya dapat hisab, saya lepas hisab pada hari kiamat dengan cara menikahi wanita yang buta, tuli, bisu dan juga lumpuh ini, maka saya akan melakukannya. Maka kata Sabit rahimahullah, orang itu tidak tunggu waktu, dia langsung panggil 2 orang saksi. Dia mengatakan, saya nikahkan engkau sama anak perempuan saya, Fulanah binti Fulan. Lalu menikahlah kedua pasangan ini. Kata Sabit, lalu saya disuruh masuk ke ruangan untuk bertemu dengan istrinya tersebut. Terjadi sesuatu yang unik. Begitu saya masuk ke dalam kamar tersebut, kamar itu sangat indah dan bersih. Lalu saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget dan terkejut. Istri saya menjawab salam saya. Bukankah tadi dikatakan dia bisu? Kemudian saya mendekati dia. Kemudian saya mengulurkan tangan saya. Dia mengulurkan tangannya untuk menjamah tangan saya. Bukankah tadi ayahnya mengatakan dia itu orang yang lumpuh? Kemudian pada saat saya salam, dia menjawab, berarti dia mendengarnya, berarti dia bukan tuli. Lalu saya mengatakan, tadi waktu saya yang ditawarkan nikah sama ayahmu, dikatakan kau itu buta, kau itu tuli, kau itu bisu, dan kau itu lumpuh. Tapi saat ini kau bisa jawab dan dengar salam saya, kau jamah tangan saya. Bagaimana penjelasan kata perempuan tersebut, hadirin rahimahullah? Benar kata perkataan ayah saya. Mata saya memang buta, karena memang selama ini saya belum pernah melihat sesuatu yang haram. Saya buta dari yang haram, telinga saya tuli dari sesuatu yang haram, karena sampai detik ini belum pernah saya mendengar sesuatu yang haram. Lisan saya memang bisu karena dari sesuatu yang haram, karena tidak pernah saya ucapkan kecuali yang halal saja ataupun yang boleh saja, dan tubuh saya tidak pernah tersentuh oleh kecuali yang halal. Dan ayahku memang memilihmu engkau sebagai suamiku karena kau telah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang haram.
Apa yang terjadi hadirin? Kata Sabit, saya pada saat itu membuka tirai penutupnya, membuka wajahnya, maka wajah perempuan tersebut, terus saya temukan penutup orang perempuan wanita ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah saya temui. Sebelumnya belum saya pernah temui. Perempuan ini solehah, bahkan menghafal kitabullah. Dan Masya Allah hadirin rahimakumullah, dari keberkahan pernikahan yang meninggalkan yang haram itu lahir seorang ulama muslimin, Abu Hanifah rahimahullah, atau lebih kita sering dikenal dengan Imam Hanafi, salah satu dari 4 mazhab yang paling populer di dunia ini. Bahkan mazhabnya digunakan hampir di seluruh Eropa, di Turki, bahkan di India dan Pakistan. Masya Allah, semua menggunakan mazhab Imam Hanafi. Lahir dari seseorang Sabit, masyarakat biasa, miskin, tidak terkenal, tapi meninggalkan sepotong apel yang haram untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaka lam tada'a syai'an lillahi azza wa jalla." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, illa badalakallahu bihi man huwa khairun laka minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti kepadamu dengan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka kita dapat mendapat kesimpulan dari kisah nyata seorang Sabit yang miskin, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sepotong apel saja. Maka bagaimana dengan kita yang sampai saat ini tidak peduli dengan hal haram apapun yang kita makan, apa yang kita berikan kepada istri kita, apa yang kita berikan kepada orang tua kita, apa yang kita berikan, nafkahkan dan makankan kepada anak kita, kita bahkan tidak peduli halal haram, bahkan subhatnya. Masya Allah, peringatan untuk kita semua. Kalaulah kita mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak-anak kita, masa tega kita melihat tumbuh besar anak kita dari sesuatu yang haram? Apakah kita tega sesuatu yang kita suapkan kepada anak kita sesuatu yang haram, bahkan akan menjadi laut santapan neraka di yaumul hisab nanti? Jauh sebelum ke neraka kita akan dihisab. Dari mana harta yang kita dapatkan? Untuk apa harta yang kita dapatkan? Ditunaikan untuk apa? Hakikatnya rezeki hanya 3. Yang dimakan akan menjadi kotoran, yang dipakai akan menjadi usang dan rusak, dan yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menemani kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal amal soleh, dan itulah yang kekal abadi hadirin rahimahullah. Dari kisah Sabit ini mudah-mudahan kita mendapat mencari kesimpulan, meninggalkan sesuatu yang haram, maka diberikan keturunan yang soleh, bahkan menjadi salah satu dari 4 imam mazhab yang luar biasa. Turun keberkahan dari sesuatu yang halal dengan meninggalkan yang haram. Maka hubungannya bersambung dengan Al-Baqarah di ayat 186. Di ayat 168, mohon maaf. Kalaulah kita mencari sesuatu yang halal karena Allah dan memberikan makanan kita, memberikan sesuatu yang telah kita dapatkan dengan cara yang halal, insya Allah akan tumbuh keberkahan-keberkahan dan meningkatkan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.